Shalom, salam sejahtera. Pada kesempatan ini kita akan masuk di dalam materi Perjanjian Lama, ya. Di pertemuan pertama ini kita belajar tentang pentingnya Perjanjian Lama. Nah, di bagian ini kita akan belajar 4 alasan kenapa kita belajar Perjanjian Lama. Ya, pertama alasan teologis. Perjanjian Lama memiliki dasar utama bersifat teologis, yaitu karena teks Perjanjian Lama merupakan fondasi utama dalam memahami karakter dan rencana Allah. Dalam tradisi kekristenan, Perjanjian Lama tidak hanya berfungsi sebagai catatan sejarah atau dokumen keagamaan, tetapi sebagai sumber utama yang mengungkapkan sifat, ya, karakter dan juga rencana Allah, yaitu yang dimulai sejak penciptaan hingga kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia sejati, ya. Nah, hal yang kedua di materi ini, kenapa kita penting belajar Perjanjian Lama, yaitu bahwa PL, ya, merupakan hal di dalam konteks kekristenan. PL bukan hanya sekedar bagian dari kitab suci yang bersendiri, melainkan sebagai dasar atau fondasi dari seluruh narasi iman Kristen yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Nah, PL itu tidak sekedar hanya teks-teks, tetapi di dalamnya berkaitan dengan iman kekristenan. Nah, kemudian yang lebih penting di dalam kerangka teologi Kristen, Perjanjian Lama itu juga berfungsi sebagai dasar untuk memahami konsep dari perjanjian Allah dengan umat manusia. Perjanjian ini mencakup janji-janji Allah yang dimulai dari nenek moyang Israel, yaitu Abraham, sampai ke perjanjian baru, ya, yaitu yang ditegaskan dalam karya Yesus Kristus. Nah, kemudian hal ketiga, bagaimana relevansi PL di dalam kehidupan masa kini. Nah, kalau bicara relevansinya, PL itu berbicara berbagai aspek mulai dari moral, etika, ya. Jadi di dalam PL itu diajarkan berbagai prinsip-prinsip moral dan etika. Kemudian bicara keadilan, kasih, kesetiaan, dan juga pengampunan yang tercermin dalam kitab-kitab seperti Imamat, kitab Ulangan, kitab Mazmur, dan juga kitab-kitab yang lain. Nah, PL juga mengandung ajaran tentang hubungan manusia dengan Allah yang bersifat personal, ya, di mana di dalamnya ada relasi secara pribadi. Konsep ini sangat relevan dalam kehidupan spiritual masa kini, di mana manusia mencari makna hidup dan juga kedamaian secara spiritual. Contohnya, bicara doa-doa, hal ini bisa kita lihat di dalam kitab Mazmur yang menunjukkan bahwa manusia itu dapat berkomunikasi langsung dengan Allah, ya, melalui doa. Nah, hal yang keempat, ketika kita belajar begitu pentingnya Perjanjian Lama, bahwa PL itu sebagai dasar kita untuk memahami Alkitab. PL merupakan dasar utama, ya, memahami seluruh dari pesan Alkitab tanpa mengosahan terhadap teks-teks Perjanjian Lama, maka interpretasi, ya, terhadap bagian-bagian dari keseluruhan Alkitab itu, termasuk di dalamnya Perjanjian Baru, akan menjadi tidak lengkap.